menyampaikan, kira-kira begini kalau dalam pandangan saya ya, bahwa kalau yang ditanyakan itu adalah hadis-hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Memang banyak sekali hadis yang ada sebagian hadisnya hadis dhaif, ada sebagian kata ulama karena banyaknya walaupun dia dhaif ya taqawwa. Jadi dia bisa menjadi naik menjadi hasan li ghairihi. Karena dia hasan li ghairihi maka bisa diamalkan. Salah satu yang populer misalnya adalah hadis dari Ibnu Majah ya. Yang idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jadi kalau sudah malam nisfu Sya'ban itu maka hidupkan malamnya dan puasakanlah pada harinya. Di malam 15 itu hidupkan dengan amal-amal soleh yang baik. Nah hadis ini kata para ulama juga dilengkapi dengan praktek dari sebagian tabi'in ya. Jadi beberapa tabi'in itu generasi setelah sahabat. Kita susah menggambarkan, nggak mungkin tabi'in itu ngarang-ngarang ya. Karena Rasul menyampaikan sebaik-baik masa generasi adalah generasi saya, setelahnya dan setelahnya. Jadi generasi Rasul, sahabat, tabi'in. Dalam ungkapan Rasul ini sebaik-baik generasi. Jadi kalau ada pengamalan mereka, itu berarti ada dasarnya. Sehingga untuk itu, kalau ada saudara kita yang mengamalkan, jangan disalahin karena dia punya dasar. Tapi kalau ada yang tidak mau mengamalkan, jangan juga dianggap bahwa dia salah. Dalam wilayah nisfu Sya'ban ini ada kelapangan dan keluangan. Silahkan dimanfaatkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, pertanyaan untuk Tuan Guru yang berikut ini. Apakah hikmah Allah mengistimewakan bulan-bulan tertentu? Bukankah di setiap saat Allah memerintahkan kita untuk melakukan amal kebaikan? Silakan. Iya, kenapa Allah memuliakan sebagian waktu dibanding yang lain? Bahkan bukan hanya waktu, sebagian tempat dibanding yang lain. Ada tempat di Ka'bah itu sisi yang namanya multazam. Itu sisi yang istimewa. Ada juga di antara rumah Nabi dengan mimbarnya namanya Raudhah. Itu kata Rasul kebun surga. Kenapa? Bukankah kebaikan itu di semua tempat bisa dilaksanakan? Bukankah kebaikan itu setiap waktu juga bisa dilaksanakan? Kata para ulama, salah satu hikmahnya adalah ini menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah yang berlebih kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingin menunjukkan dan memberikan yang lebih kebaikan-kebaikan kepada kita. Rahman Rahimnya Allah itu tergambar. Kalau misalnya Allah memberikan peluang kepada semua waktu, wahai hamba-hambaku misalnya, ini semua waktu manfaatkan untuk kebaikan. Cukup, itu menunjukkan Allah sudah kasih sayang. Tapi lebih dari itu, wahai hambaku, ada yang saya berikan waktu yang istimewa. Sehingga dengan itu, lebih dari waktu yang lain. Namanya Ramadan, pakai Ramadan itu. Satu sunnah, pahalanya sama dengan satu wajib. Satu wajib sama dengan 70 kali melaksanakan wajib di luarnya. Jadi ini bagian dari kasih sayang Allah kepada kita, peluang-peluang yang dibukakan, keistimewaan yang diberikan, supaya kita bisa melipat gandakan kemanfaatan dari umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Di segmen berikutnya akan dijawab oleh Tuan Guru Bajang, yaitu berkaitan dengan bagaimanakah bentuk peringatan nisfu Sya'ban yang pernah dilakukan di masa Rasulullah sebagai bentuk tradisi. Kami akan kembali. Lalu ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat dan dilaksanakanlah sholat tarawih sepanjang Ramadan itu di masjid. Rasulullah SAW tidak melaksanakan itu pada masa hayat beliau, kata para ulama, adalah supaya itu tidak dianggap atau jatuh menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Ada orang yang setelah sholat dia zikir panjang sekali, zikirnya misalnya setengah jam. Lalu ada yang datang mengatakan, Anda kok zikir setengah jam? Kan zikir yang kayak begini itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Memang zikir yang panjang sampai setengah jam itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Bukan karena itu tidak boleh, tetapi karena sudah masuk dalam perintah umum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Boleh 45 menit boleh, 1 jam boleh, yang penting jaga adabnya. Jadi dengan boleh 45 menit boleh, 1 jam boleh, yang penting jaga adabnya. Jadi dengan kekhusyuan hati di tempat yang bersih, kalau jahar atau kalau mau sir dalam hati ya boleh di mana saja. Yang penting kita jaga adabnya. Nah jadi Bapak Ibu, saya menyampaikan ini supaya kita jangan salah paham. Ada orang memahami
Kalau sesuatu itu nggak pernah dilakukan Rasul, berarti itu nggak boleh. Kalau pemahamannya seperti itu, kita bakal repot. Saya mau tanya, bikin sekolah itu ibadah nggak? Bikin madrasah ibadah nggak? Kan Rasul nggak pernah bikin madrasah. Membikin madrasah itu ibadah karena memang masuk di dalam perintah yang umum kepada kita semua untuk menuntut ilmu dengan sesungguh hati, dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Dan banyak lagi perintah-perintah yang lain, termasuk mushaf Al-Quran. Pada zaman Rasul SAW belum dikumpulkan menjadi satu dalam satu mushaf. Itu dibuat terakhir sampai kemudian bentuknya seperti yang kita terima. Pengumpulannya itu, otentifikasinya itu adalah pada masa Utsman bin Affan. Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Jadi mushaf itu Utsmani. Pengumpulannya dalam bentuk mushaf itu diselesaikan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Walaupun tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. Jadi ada skala kebutuhan. Dulu Rasul melakukan hal-hal yang memang yang prioritas benar. Yang tidak dilaksanakan bukan berarti nggak boleh, tapi memang mungkin pada saat itu